Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini yang ya kayak biasa lah ya. Gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi. Dan ya udah seminggu lah ya kayaknya gua nggak bahas Nageki. Yang semoga aja pembawaan gua kali ini tuh lebih enak ketimbang kemarin. Walaupun ya harusnya nih video naik hari Senin ya. Cuma nih video naiknya jadi hari Selasa gitu. Karena ya ada berbagai hal yang harus diurus dan juga ya kayaknya lu kalau udah tahu gue seperti apa, tau lah ya kenapa gue jadinya upload hari Selasa ya. Yang intinya ada faktor eksternal lah ya. Tapi ya sebelum itu gue mau ngingetin dulu nih ya, buat lo yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Bore sebelumnya ya, lo bisa lah cek ke playlist karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore. Atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja lah, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore ya. Lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah biar lo nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan yang gue bahas itu WN-nya, oke? Web novelnya bukan light novelnya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lo tahu, iya, coba lu cross check lagi yang lu baca itu LN-nya atau WN-nya. Nah, cerita kali ini tuh dibuka pas Cry sama partinya udah balik tuh kan ke ibu kota Zerbrudia. Dan sekarang Cry iya kayak biasa rebahan aja di ruang pribadi klannya. Dan dia juga nyuruh Eva tuh kan buat ngelarang siapa aja yang pengen nemuin dia dengan alasan apapun. Kecuali member Grieving Soul. Ya kalau Cry ngelarang mereka yang ada bisa perang dunia nanti kan. Dan ya Evan mah nurut aja gitu. Walaupun ya dia rada kesel juga tuh ngelihat Cry yang gak mau kerja gitu kan. Apalagi ya Cry sekarang cuma guling-gulingan doang tuh di sofa sampai ya Cry ngeliat surat yang berisi aku tidak bisa menemukan kamu. Iya spontan Cry tahu lah kalau surat itu dari Eliza. Karena ya Eliza doang nih yang manggil Cry ku gitu loh. Tapi ya beda lah sama Eva karena dia tuh kaget banget. Soalnya setahu dia ruangan pribadi Cry itu keamanannya cukup ketat gitu loh. Tapi kok bisa dibobol sama Eliza pas mereka lagi nggak ada. Nah, abis baca suratnya Eliza, Cray langsung ngeliat sekeliling kan, dan dia nemuin artefak-artefak jelek tuh. Dan kenapa Cray bisa tahu itu? Karena ya dia sama Eliza itu pernah membuat suatu kesepakatan yang dimana Eliza bakal ngebawain artefak yang dia temuin di dungeon. Yang kalau misalnya ada artefak bagus, bakal Cray ambil. Tapi ya kalau artefaknya jelek, ya bakal Cray jual, yang duitnya nanti buat Eliza. Karena ya Eliza sendiri tuh krisis keuangan gitu loh. Tapi ya nggak tahu nih gimana caranya ngasilin duit. Soalnya ya tiap masuk dungeon, Eliza itu nggak pernah tuh mengutin artefak yang dia temuin. Makanya ya tercetuslah perjanjian antara Eliza sama Cry. Yang sebenarnya sih di sini ada dua perjanjian ya. Yang pertama soal Eliza masuk ke Grieving Soul, tapi ya dibiarin bebas gitu loh. Karena ya Eliza itu suka adventure. Dan kedua ya tadi soal artefak itu. Dan pas Cry itu lagi ngorek-ngorek artefak ya kan yang dikasih sama Eliza tadi, Cry nemuin lah tuh artefak pedang yang ngebuat dia senang banget. Karena ya tiba-tiba muncul ide nih dari Cry buat ngelatih kontrol artefaknya lagi. Biar ya nggak ada kejadian kayak sebelumnya tuh pas Cry make Key of the Earth. Cuma ya Eva yang ngeliat Cry begitu malah curiga ini bocah pengen ngelakuin apa lagi nih. Di lain tempat member Grieving Soul yang lain itu lagi ngebahas soal Cry kan yang masuk ke daftar buronan dunia bawah gara-gara ya kejadian sama organisasi Kitsune sebelumnya tuh yang wow udah chaos banget lah. Nah si Tri itu ngomong kan kalau aja organisasi Kitsune serius mereka bisa aja tuh nambahin jumlah bounty Cry. Yang artinya saat ini ya Cry belum benar-benar dianggap sebagai ancaman yang paling berbahaya bagi organisasi Kitsune. Dan Lucia di situ kelihatan kayak apa ya stres banget lah. Beda sama Luke yang malah kayak seneng banget gitu. Karena ya artinya bakal banyak orang kuat nih kan yang ya bakal datang gitu loh. Walaupun ya Luke bingung juga gimana caranya Cry bisa dapat bounty sebanyak itu. Dan ya udah habis itu ya member Grieving Soul tuh ya pada diskusi lah buat nentuin siapa yang bakal jadi pengawal Cry untuk beberapa saat. Maksudnya ya di rolling gitulah. Nah di ruang tunggu Clan First Step, Eva itu lagi nolak tuh kan kedatangan Gark yang pengen ketemu sama Cry. Dan ya orang-orang yang dibawa sama Gark udah pada nyerah tuh karena ya mereka tahu nih Eva itu selalu logis. Yang kalau menurut Eva pilihan Gark itu lebih baik, maka Eva nggak ragu gitu loh buat ngebantu Gark. Yang iya image-nya Eva di publik emang kayak gitu gitu loh. Makanya ya kalau sekarang Eva nolak kedatangannya Gark, artinya ya emang buat sekarang bukan waktu yang tepat untuk Gark ketemu sama Cry. Tapi ya Eva juga ngomong kalau itu ya atas perintahnya Cry juga.
Nah, Garth itu masih mikir kan, kenapa sih Cry nggak mau ketemu sama dia tuh? Padahal ya dia cuma pengen ngebahas detail apa yang terjadi selama turnamen bela diri, terutama alasan Cry ngebiarin Kubi kabur. Jadi ya di sini ada miskom lain nih, ada kesalahpahaman lain ya kan soal Kubi yang kabur. Sebagian orang menganggap ya kalau Cry sengaja ngebiarin Kubi kabur buat suatu rencana yang lebih besar, dan salah satunya ya Garth gitu loh yang mikir kayak gitu. Dan kenapa Garth bisa mikir kayak gitu? Karena sekarang di organisasi Kitsune sendiri lagi kacau banget, sampai ya beberapa membernya itu pada nyerah dan ngasih informasi mereka ke pihak asosiasi Hunter. Ya wajar lah ya Garth jadi pengen tahu gitu loh rencana besarnya Cry itu seperti apa, yang padahal ya Cry itu nggak pernah ngerencanain apa-apa. Dan ya karena Garth itu belum bisa ketemu sama Cry, ya akhirnya Garth cuma ngasih Symphonic Stone kan ke siapa Eva tuh, sambil ngasih tahu kalau semua rencana penangkapan organisasi Kitsune sekarang ada di bawah kekaisaran. Jadi ya kalau Cry nemuin sesuatu bisa langsung kasih tahu ke Franz. Dan Garth itu juga ngingetin kan ke Eva soal Cry yang jadi buronan di dunia bawah tuh. Tapi ya dengan santainya Eva ngomong kalau Cry udah memperhitungkan itu, karena ya lantai 3 dari gedung Clan First Step itu bisa jadi tempat pelarian buat non petarung. Karena ya itu gedung kokoh banget, maksudnya lantainya ya, lantai 3 itu kokoh banget, gak bisa ditembus sama sembarang orang. Dan ya udah, habis itu Garth pengen cabut kan, tapi tiba-tiba Cry malah nongol yang spontan. Eva panik lah. Sedangkan Garth itu jadi kelihatan kesel tuh. Cuma ya Cry dengan santainya ngomong kalau dia mau ngurus tamunya. Tapi belum juga kelar ngomong, tiba-tiba ada panah emas yang nembus jendela dan ngenain jidatnya Cry. Yang untungnya Cry make save ring, jadi ya mantul lagi lah itu panahnya. Cuma ya pas ngeliat kotak hitam yang nempel di panah itu, Cry spontan lah langsung ngelempar panahnya ke Garth kan. Terus ngambil kesempatan lah buat meluk-meluk ibunda Maharatu Eva kita dengan alasan ya buat ngelindungin Eva. Tapi Garth yang dilempar panah tadi malah langsung panik karena kotak hitam yang nempel sama panah itu adalah bom, dan dar itu ruangan ya langsung meledak lah sejadi-jadinya. Nah besok ya kabar soal ledakan di gedung Clan First Step itu langsung kesebar luas lah tuh. Dan Tino yang baru tahu ya langsung buru-buru lah lari ke gedung klannya yang itu udah berantakan banget lah. Orang-orang itu lagi pada ngeberesin puing-puing, ada juga yang lagi benerin lantai, ada yang lagi ngebenerin langit-langit. Dan Lyle yang tiba-tiba nongol ya kan, itu ngeluh tuh soal kejadian kemarin. Dan Tino itu kan gak tahu apa-apa nih, makanya diceritain lah sama Lyle yang sebelumnya. Cry kan ngomong nih kalau dia pengen ngurus tamunya. Ingat ya, Cry pengen ngurus tamunya. Dan orang-orang nangkepnya maksud omongan Cry itu ngurus tamu yang ngurus pembunuh yang lagi ngincer Cry. Dan Tino mikirnya Cry itu gak ngelawan balik, pasti karena mau mancing mereka sekaligus tuh. Jadi mau langsung diberesin lah semuanya biar nggak capek-capek ngelawan mereka satu-satu. Nah Tino paham nih ya, cepat atau lambat bakal ada perang lah antara Clan First Step sama organisasi Kitsune. Dan Tino yakin banget kalau sekarang member Clan First Step ini lagi kena trialnya Cry nih, lagi ada ujian nih dari Cry. Dan ya udah, abis itu Tino yang panik langsung cabut tuh kan buat ketemu sama Cry. Nah di ruang pribadinya Cry itu lagi ngurung diri tuh kan sambil ditemenin sama Liz yang ngeluh mulu lah karena nggak diizinin buat ngejar pelaku sebelumnya tuh, pelaku yang nembakin panah ke Cry. Yang padahal Liz udah siap kalau emang pelakunya itu berkelompok gitu loh, dan dia udah siap juga bakal ngebunuh semuanya termasuk keluarga mereka biar bisa jadi contoh buat siapa aja kalau mau ngelawan Cry ya lu harus all in lah, nggak bisa setengah-setengah. Yang jelas ditolak sama Cry. Cry langsung ngelarang Liz kan, tapi ya gara-gara itu Liz jadi berisik banget. Dan gak cuma Liz, si Tri itu juga pengen ngelakuin hal yang sama-sama ditolak lah sama Cry. Nah Liz itu yang lagi geratakan itu mulai nempel-nempel kan ke Cry tuh, bahkan ya dia sampai ngecupang lehernya Cry. Lu bayangin dicupang, ya jelas lah Cry risih, sampai ngedorong Liz tuh. Coba gobloknya Cry ngedorong Liz ke kasur, udah gitu posisinya Liz tiduran lagi. Nah Liz di situ kayak kelihatan belum puas kan, yang Cry tangkap kalau Liz itu pengen disentuh-sentuh tuh, makanya ya Cry ngelus-ngelus lehernya Liz kan, yang maksudnya Cry ya dia pengen nenangin Liz gitu ya, dikata Liz kucing kali ya. Cuma ya Liz itu nangkapnya kalau Cry lagi stres nih dan pengen icilik gitu loh, makanya ya Liz open aja gitu. Tapi ya tiba-tiba Cry nyeletuk kalau Liz ngejaga dia pengen ngajak si Tri sama Lucia juga, maksudnya ya biar Liz nggak rebel kayak gini gitu loh. Cuma Liz nangkepnya kalau Cry lagi stres banget nih sampai pengen icilik berempat ya, you know lah ya maksudnya kan. Nah Liz udah open banget itu, tapi ya Cry tiba-tiba ngejauh kan, terus duduk di sofa dan ngomong kalau dia pengen istirahat. Dan ya dia juga nyuruh Liz tuh buat istirahat juga. Yang jelas lah ditolak sama Liz, dia aja nggak gelut, dia jelas lah dia nggak capek. Nah beberapa saat kemudian Liz itu tiba-tiba masang muka serius kan, berdiri dari kasurnya dan ngebuka pintu ruangan itu. Yang spontan Tino langsung jatuh dan kelihatan panik banget.
Tino ngomong kan soal apa yang Liz dan Cray bahas, tapi ya cuma bagian jeleknya doang, kayak ngebunuh keluarga, ngebantai, dan lain-lain. Cuma ya Liz kayak bodo amat aja gitu loh, dia nyekek Tino dan ngelempar Tino lah ke depannya Cray. Ya Cray tahu kalau Tino lagi khawatir, makanya ya Cray ngomongnya pelan-pelan tuh ke Tino kalau mereka nggak bakal ngapa-ngapain kok, mereka nggak bakal ngebantai siapa-siapa. Lagian ya sekarang dia tuh lagi ngumpulin tenaga. Cuma Tino itu malah jadi tegang banget lah pas denger Cray ngomong kalau dia lagi ngumpulin tenaga. Nah sorenya di ruangan Clan Master, Cray sama Luke lagi nyantai-nyantai itu kan, sampai tiba-tiba artefak rantai punya Martis itu ngetok jendelanya Cray tuh sambil ngebawa surat buat Cray. BTW artefak rantainya si Martis itu mirip ya kayak punyanya Cray tuh, jadi ya punya kesadaran sendiri gitulah kayak si Silver. Nah Cray ngebaca surat dari Martis kan yang dikira penting, ternyata ya isinya bacotan Martis soal anaknya yang bucin, masalah di kota, dan yang lainnya, yang intinya si Martis nggak bisa datang buat menilai artefaknya Cray. Dan ya di situ Cray udah pusing kan, dia udah megangin kepalanya tuh, yang malah dibikin tambah pusing gara-gara Luke nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nyeletuk kalau dia pengen ngebunuh orang. Ya jelas lah Cray tambah pusing ya. Nah Luke di situ ngebahas kan hal-hal yang sama kayak Liz sebelumnya tuh, yang pengen ngebunuh pelaku yang ngebom gedung klannya. Tapi ya sama Cray diceletukin, udah tungguin aja. Dan ya buat soal artefak yang gak bisa dinilai sama Martis, Cray berencana tuh kan buat ngasih artefak itu ke Tino, dan Tino ngasih itu ke Martis biar Martis yang gak bisa nolak. Soalnya ya Martis itu menganggap Tino udah kayak anaknya sendiri gitu, jadi ya harusnya gak bakal nolak dong. Nah nggak lama Eva masuk kan ke ruangan Cray tuh, dan ya kejadian kemarin sama sekali nggak ngasih luka lah ke Eva gara-gara Cray yang tiba-tiba meluk Eva terus ya ngelindungin Eva make save ringnya. Dan ternyata Eva juga nggak segoblok itu gitu loh, dia tahu nih kalau ada di dekat Cray itu bahaya gitu loh, makanya ya dia pelan-pelan itu nyerap material mana buat persiapan kalau ada ya kejadian kayak gitulah. Dan inget ya, Eva itu bukan tipe petarung, tapi bukan berarti dia nggak bisa menyerap material mana. Manusia biasa itu juga bisa tuh menyerap material mana, tapi jelas tingkat penyerapannya itu beda sama yang ya kayak hunter gitulah. Makanya ya Cray itu kaget banget pas Eva ngasih tahu soal itu gitu loh, kayak kapan Eva nyiapin itu, padahal ya Eva itu kan sibuk banget. Terus ya penyerapan mananya si Eva juga kayak manusia normal gitu loh, jadi kayak ini harusnya butuh waktu lama gitu loh. Nah Eva itu nanyain kan soal surat sama sumbangan dari orang-orang ke Cray tuh yang lagi ya kena musibah lah. Tapi ya Cray itu malah ngeluh doang tuh, karena ya emang dia lagi kena musibah, tapi ya bukan berarti dia pengemis dong. Dan ya karena suasananya lagi kacau banget ya, dan ya organisasi Kitsune juga bisa nyerang kapan aja, Cray itu ngasih save ringnya tuh kan ke Eva yang spontan. Eva kaget banget lah, dia nanyain nih maksud tindakannya Cray, dan Cray tiba-tiba senyum gitu kan sambil ngomong nggak apa-apa. Ya Eva makin panik dong, tapi ya Cray itu malah seneng tuh karena ya nggak biasanya Eva begini, apalagi ya mukanya Eva sampai merah begitu gitu loh, yang padahal ya niatnya Cray ngasih cincin itu ke Eva dengan tujuan ya buat melindungi Eva gitu. Cuma ya Eva di sini kayaknya salah nangkep gitu, yang you know lah ya kan kenapa Eva begitu. Nah Eva itu belokin topik kan, ngomongin soal Tino tuh yang diam-diam nyebar info kalau Cray pengen ngebantai musuhnya beserta keluarga mereka. Tapi ya sama Cray itu nggak digubris, dikacangin aja lah omongan Eva gitu, sampai Luke tiba-tiba nyeletuk kalau gurunya Luke pengen ketemu sama Cray. Dan ya Cray bingung dong, tadi ya gurunya Liz nih yang pengen ketemu, sekarang gurunya Luke, ada apa ini? Makanya ya Cray tanyain tujuannya apa gitu loh, gurunya Luke pengen ketemu sama dia, yang kalau kata Luke yo nggak tahu kok, tanya saya. Dan entah kenapa Eva di sini posisinya udah kayak emak-emak gitu loh, soalnya ya pas Eva ikut natep Luke kan kayak Cray, Luke itu langsung ngomong kayaknya sih ini gara-gara dia matahin pedang kembar gurunya deh. Ya spontan Cray sama Eva kaget lah, karena ya bagi seorang swordsman pedang itu kayak jiwa gitu loh, apalagi ya yang dipatahin Luke nih pedang kesayangan gurunya gitu loh. Dan awalnya Cray bingung kan harus ngapain nih gitu loh, buat apa ya biar nggak bikin gurunya Luke marah, sampai tiba-tiba dia inget lah soal artefak pedang yang dia dapat dari Eliza. Dan ya udah Cray ngasih lah itu artefak pedang ke Luke kan, sambil ngomong buat ngasih pedang itu ke gurunya Luke sebagai ya ganti rugi, dan Luke dilarang pakai pedang itu. Dan beberapa hari kemudian di daerah terbuang Zebrudia, yang di situ ada ya Red Tavern, tempat kumpulnya para Red Hunter ya, Red Hunter papan atas lah. Maksudnya ya orang-orang dunia bawah. Di situ ada 2 orang dari Red Hunter tuh yang lagi ngomongin soal penyerangan mereka ke Cray yang tempo hari gagal kan. Nah, orang pertama itu namanya Konikiji tuh, dia yang nembakin panah kemarin, sedangkan yang satu lagi namanya Muto, dia yang ngerakit bomnya. Dan si Konikiji itu marah-marah kan, soalnya baru pertama kali nih serangan dia gagal, sedangkan Muto dia
gemeter ketakutan gitu loh. Karena ya dia nggak paham nih kenapa Chris sama sekali nggak ada luka pas kena ledakan bomnya. Dan ya itu bikin Konikiji jadi makin emosi lagi tuh kan. Karena ya Muto itu langsung nyerah gitu aja. Cuma ya Muto itu negasin kalau mereka ini nggak bakal menang ini loh lawan Cry. Apalagi ya kan ada berita nih soal Cry yang bakal ngeburu mereka terus menyiksa keluarga mereka. Dan ya sekarang semua orang yang terlibat sama mereka udah pada kabur, cuma nyisain si siapa Muto sama Konikiji doang gitu loh. Dan ya karena kesel nginget-nginget itu, Muto itu sampai banting meja kan. Dan Konikiji paham kalau seandainya pihak asosiasi Hunter itu nggak nahan Grieving Soul, udah pasti mereka dan keluarga mereka udah dibantai habis lah. Dan di sini pihak asosiasi Hunter bukan ngebela para kriminal ya, cuma ya emang sikap Grieving Soul aja yang berlebihan gitu. Soalnya ya di dunia bawah, asosiasi Hunter itu juga terkenal sadis gitu loh ke para kriminal ya. Mereka bakal dikejar terus lah. Mau mereka lari kemana bakal dikejar. Cuma ini kalau sampai asosiasi Hunter aja ngelarang Grieving Soul, berarti tindakan Grieving Soul kan emang udah kelewatan ya. Nah pas Konikiji sama Muto itu lagi ngebahas nih ya mereka mau kabur kemana, tiba-tiba ada suara ribut-ribut kan di luar tavern tuh. Dan semua orang yang ada di dalam tavern itu langsung ambil posisi kan. Cuma ya tiba-tiba ada suara Tino sama Seven yang nyuruh mereka buat nyerah aja. Karena ya kalau mereka nyerah ya nggak bakal kenapa-napa. Tapi ya kalau mereka ngelawan jangan harap lu bisa keluar hidup-hidup dari sini. Dan keluarga lu ya kemungkinan nggak bakal bisa selamat lah. Dan ya ini perkataan Liz sih yang diambil sama Tino dan Seven. Nah, manajer tavernnya itu ngerasa kan kalau Red Hunter yang ngejaga di luar udah banyak nih ya kan. Harusnya mereka bisa kabur dong lewat pintu belakang yang ya udah semuanya langsung ikut si manajer kan kabur lewat pintu belakang tuh. Tapi ya tiba-tiba pintu depan tavern itu langsung didobrak lah sama Seven dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih cowok menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan ya by the way ini masih prolog dari volume 7 part 1 ya. Kita belum masuk ke inti-inti cerita. Masih perkenalan apa aja yang bakal terjadi di volume 7 ini. Makanya ya cukup pendek lah ya. Dan ya seperti biasa sebelum mengakhiri video ini gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari Haret dan Cry. Gak berasa cerita Nageki di volume 6 ini keren banget pembawaan ceritanya. Buat ngopi ya bang. Yo thank you Haret dan Cry atas donasinya ya. Terima kasih juga atas dukungan anda ya yang selalu mendukung saya dan selalu mensupport saya dan menunggu video terbaru saya soal Nageki Nobore ya. Thank you Haret. Terus kedua ada dari Panster. Bang itu Lucia kalau duel lawan Akeno apakah ada harapan bisa menang? Pertanyaannya ini Akeno dari High School DxD atau gimana? Kalau Akeno dari High School DxD jelas Lucia bakal kalah. Karena Akeno di High School DxD tiernya jauh ada di atas Lucia. Dan ya kalau pengen ngebahas soal kekuatan Akeno mungkin nanti bakal gue bahas lah ya. Kekuatan Akeno dari High School DxD. Karena ya jujur kalau dibandingin sama Lucia tuh jomplang banget sih. Lucia itu mungkin ya baru 1/4 dari kekuatannya si Akeno gitu loh. Terus selanjutnya ada dari Gun and Roses dibalik. Spontan. Aduh spontan tok lagi. Yo spontan. Thank you atas donasinya. Dan ya terima kasih lah atas dukungan anda ya. Dan terakhir ada dari Tama. Bang kapan lanjut LN Tsukimichi? Nggak tahu sih kalau kapan lanjut LN Tsukimichi. Mungkin sebenarnya Tsukimichi itu tinggal 2 video lagi. Habis itu hiatus gitu. Benar-benar hiatus. Karena WN-nya udah mentok di situ. Tinggal 2 video lagi. Cuma ya karena tinggal 2 video lagi kayak males pak. Kayak novelnya nggak lanjut-lanjut nih WN-nya gitu loh. Jadi ya kayak mungkin nunggu LN-nya ngebalap WN-nya dulu. Atau mungkin nanti ya nunggu season 3-nya baru gue upload tuh 2 video yang ya sebenarnya udah tinggal record habis itu edit dan ya upload. Sebenarnya udah tinggal gitu doang. Cuma ya kayak malas aja sih bawaannya sebenarnya. Ya mungkin nantilah kalau season 3-nya nongol siapa tahu ya gue pengen ngupload gitu kan. Ya kita lihat aja lah nanti. Dan ya sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Ervas Alzian. Saya suka sama series ini karena isekai dan gobloknya agak-agak. Bentar. Ya gobloknya gue setuju lah. Gobloknya agak-agak, komedinya emang ya gimana gitu loh. Cuma kalau masalah isekai kayaknya Nageki Nobore bukan isekai deh. Ya Nageki Nobore bukan isekai loh. Selama gue baca novelnya nggak ada penyebutan soal dunia lain. Ini cuma ada satu dunia doang. Ini fantasi gitu loh. Kayak Sousou no Frieren bukan isekai. Konsep isekai itu kan ketika seseorang dipindahkan ke dalam dunia lain. Ya kan? Ya bener kan? Bener kan ya konsepnya begitu kan? Gue gak salah kan?
Kedua ada dari Amdradeon. Bang, coba bahas To Be Hero X. Animenya terlalu absolute cinema. Tonton aja sampai menit akhir. Studionya bener-bener buat orang stres yang nonton. Bingung-bingung dah lu sama grafik atau visualnya. Gue udah nonton To Be Hero X yang awalnya gue agak cukup skeptis ya. Karena ini Donghua nih. Gue tuh orang yang kurang nangkep ya sama bahasa-bahasa Cina gitu. Maksudnya kurang familiar lah sama bahasa Cina. Cuma ternyata ada dub Japannya. Yang pas gue tonton, wah gelo. Itu absolute cinema bagus banget pak. Grafiknya gue betah nontonnya. Dan ini gue bukannya gimana-gimana ya. Gue bener-bener clueless nih soal To Be Hero X. Asli clueless. Nih gimana ya. Gue gak pernah baca novelnya. Gue gak pernah baca manhwanya ya. Ya manhwa bener. Gue gak pernah baca manhwa. Gue gak pernah baca novelnya. Dan buat cerita modelan begini ya, gue itu benar-benar clueless. Gue nggak tahu, gue benar-benar nggak tahu bakal kayak apa cerita kedepannya. Itu gue clueless banget. Makanya kayak, wah ini kayaknya seru nih To Be Hero X gitu. Karena clueless gue gitu. Itu sih kenapa gue suka sama genre misteri juga. Karena ya kebanyakan genre misteri kan nggak clueless sih. Ada apa ya? Ada puzzle-puzzle. Cuma kan kita harus saling menebak gitu ya. Nggak yang langsung plek tahu gitu. Dan ya itu sama kayak To Be Hero X. Ada pecahan-pecahannya yang harus kita susun gitu. Nggak clueless banget sih sebenarnya. Cuma ini sedikit membuat otak saya berpikir gitu kan. Untuk menonton anime ini kedepannya bakal seperti apa sih ceritanya gitu. Ini kayak salah satu anime yang gue tunggu sih To Be Hero X nih. Buat update episode ini. Anime ongoing yang gue tonton. Jujur To Be Hero X tuh. Ketiga ada dari Red, White, No, Forearm. Kapan sih bang season 2 versi animenya? Siapa tahu abang tahu. Karena komen lu ini ada di video Nageki no Bore, udah pasti dong pertanyaan lu itu seputar anime Nageki no Bore. Dan kalau pertanyaan lu itu kapan season 2 dari anime Nageki no Bore, jawabannya ya sebenarnya nggak ada. Karena ya yang bakal nongol bukan season 2 dari animenya, tapi part 2 dari anime Nageki no Bore. Yang nanti bakal tayang di musim fall 2025. Yang akan tayang di bulan Oktober 2025. Sama seperti part satunya, oke? Dan terakhir ada dari Dominika. Kenapa ada versi LN dan WN? Sekarang gue tanya, kenapa dalam satu game ada versi beta dan ada versi global? Kalau lo tahu jawabannya, maka ya lo harusnya tahu kenapa ada versi WN dan ada versi LN. Dah, cukup di situ aja ya. Dan ya itulah buat pertanyaan-pertanyaan dari video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.